Saya baca, saya runut, kenapa kok Malikiyah itu menjadikan niat puasa itu borongan? Itu ternyata dari beberapa pendapat pakar fikih di Malikiyah itu menyatakan karena Ramadan itu kan satu paket yang tidak terpisahkan. Maksudnya mutatabaah. Ibadah yang 1 bulan full tanpa disela-selani. Langsung berturut-turut bergandeng. Karena satu paket maka niatnya bisa diborong di awal. Gus, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah masyhur menjadi pengetahuan kita bahwa salah satu arkanus shaum yang harus kita lakukan ketika mau berpuasa itu kan adalah niat. Betul. Nah, kita menjumpai ada orang-orang yang nggak mau ribet, akhirnya udahlah niatnya jadi satu di malam pertama gitu. Betul. Ada orang-orang yang kemudian niat harus setiap hari gitu. Ada lagi yang sudah kekeh, saya ini makan sahur, saya ini bangun malam, ya niatnya mau sahur, jadi saya nggak perlu mengucapkan atau melafadzkan niat puasa dan sebagainya. Nah, sebetulnya dalam pandangan ulama-ulama fikih itu seperti apa, Gus? Tentang niat puasa, apakah itu borongan, cukup di awal bulan atau daily, harian? Setiap hari. Monggo, Gus. Oke. Sambil diunjuk. Oke. Terima kasih. Jadi begini sebenarnya. Ramadan itu adalah borongan. Yang pertama, Ramadannya dulu adalah borongan. Karena ada fenomena ketika awal Ramadan tidak sama atau awal hari raya yang tidak sama, sebagian saudara kita mereka protes. Kalau badannya yang terlalu gasik nanti hanya 29 hari. Puasanya nggak genep 1 bulan. Itu ada di bawah, di arus bawah itu sering berkira. Saya sering sampaikan begini loh, puasa itu borongan, mau 29 mau 30 tetap bayarannya sama. Kayak gajian itu, 1 bulan ada yang 31, ada yang 30, gajinya tetap sama. Tetap 1 bulan. Tetap 1 bulan itu. Jadi yang pertama itu, Ramadan adalah borongan. Terus bagaimana ketika niatnya? Ini memang nggih nyuwun ngapunten, ada beberapa pendapat yang berbeda, terutama sebatas pemahaman kami. Kalau di 3 mazhab itu sepakat harus harian, setiap hari. Kalau yang borongan itu ada di Malikiyah. Saya baca, saya runut, kenapa kok Malikiyah itu menjadikan niat puasa itu borongan? Itu ternyata dari beberapa pendapat pakar fikih di Malikiyah itu menyatakan karena Ramadan itu kan satu paket yang tidak terpisahkan. Maksudnya mutatabaah. Ibadah yang 1 bulan full tanpa disela-selani. Langsung berturut-turut bergandeng. Karena satu paket maka niatnya bisa diborong di awal. Beda dengan ketika qadha Ramadan. Qadha Ramadan itu kan tidak harus satu paket. Misalnya ada seorang perempuan yang nifas 1 bulan penuh misalnya. Dia kan qadhanya di selain di bulan luar Ramadan. Itu nggak boleh diborong. Harus tetap tiap hari. Itu Malikiyah, ini Malikiyah. Harus tetap di tiap hari. Kenapa? Karena qadha Ramadan yang ma'dzur tadi tidak harus secepatnya dan tidak harus bergandeng. Jadi beda dengan ketika dikerjakan di bulan Ramadan. Betul. Atau juga sama ketika seorang musafir di bulan Ramadan. Puasanya orang musafir di bulan Ramadan juga sama. Harus niat 1 hari, di Malikiyah juga demikian. Karena alasan yang tadi mendasari kenapa boleh borongan, karena memang ibadah yang harus setiap hari. Sedangkan 3 mazhab yang lain itu harus harian. Bersepakat untuk harus harian. Yang menyatakan boleh borongan itu adalah mazhab Maliki. Dengan asumsi karena Ramadan itu paket ibadah 1 bulan yang tidak boleh terpisahkan, maksudnya begitu. Kalau dikerjakan di luar Ramadan karena qadha, karena musafir tadi itu harus dikerjakan niatnya hari per hari. Sama, walaupun berarti keempat mazhab sama, sepakat harus tiap hari. Nah, kita menjumpai, Gus, di beberapa masjid, di beberapa musola itu memang di malam 1 Ramadan itu ada kebiasaan untuk niat 1 bulan penuh. Betul. Nah, padahal mayoritas kita di Indonesia kan Syafi'i. Betul. Yang memang niat Ramadan itu daily. Nah, pertanyaan yang mendasar, Gus, kita yang bermadhab Syafi'i ini
boleh ndak sih ikut-ikutan wis lah, enakan bae gitu. Saya taklid gitu. Oke. Sebenarnya begini, kita harus komit bahwa kita Syafi'iyah, harus komit itu. Cuma kan di sisi lain juga kita tidak menafikan kadang-kadang juga kita mengambil kaul-kaul dari mazhab lain, terutama nggih. Kalau misalnya dalam konteks ini nggih dalam rangka untuk sebatas ikhtiar. Misalnya begini, anggaplah tetap di awal bulan Ramadan kita niat secara jamak untuk keseluruhan karena nggih untuk ikhtiar, siapa tahu sewaktu-waktu kelainan misalnya, atau di malam lupa gak niat, gak sahur dan seterusnya. Jadi apa boleh? Nggih boleh saja. Nggih di awal bulan Ramadan bahkan yang masyhur itu kan yang di share-share itu dawuh dari nyun ngapunten saya sebut beliau Al-Mukarram Yai Idris Lirboyo yang salah satu menganjurkan seperti itu dengan niatan yang taklidban lil Imam Malik. Sebaiknya kalau udah niat dengan Imam Malik, apakah sebaiknya diniati setiap hari, tiap malam, atau udahlah cukup dengan mazhab Maliki saja gitu? Nggih, saya sebutkan di awal, kita itu komit Syafi'iyah. Hanya saja anggaplah ini untuk jaga-jaga ikhtiar, mbok-mbok sewaktu-waktu, maka ini kelupaan niat. Kelupaan, saya pakai yang inilah. Sudah tercover dengan sudah tercover yang di awal. Nah, sepenting apa sih Gus mengcover niat ini? Apa tadi kan katanya untuk ihtiyat sebagai bentuk hati-hati, takut kelupaan, takut kesiangan, akhirnya nggak niat. Emang kalau nggak niat itu bagaimana dampak hukumnya? Kalau di kita di Syafi'iyah kan memang harus tabyitun niat itu harus, yang merupakan istilahnya rukun puasa harus niat di malam hari. Kalau sampai nggak niat, ya otomatis berarti kita tetap wajib imsak tapi tidak terhitung puasa. Tetap wajib qadha. Lah kalau tadi dengan solusi ada alternatif di awal kita sudah wis lah aku tak meluk singgahe. Jadi itu sebatas sebagai bahan serep saja ya. Betul. Bukan sebagai tumpuan wis lah tak niat sebulan baik. Bukan gitu ya. Enggak, maksudnya begini, kita sebagai orang penganut Syafi'iyah tetap kita berusaha komitmen dengan Syafi'iyah. Hanya saja ketika sesekali lah namanya manusiawi, ya udah kita sudah di awal, maksudnya bukan kita nanti kepada jamaah wes cukup gak usah niat, enggak seperti itu. Oke, kita niat di awal ini untuk ya bahasa jenengan ban serep itulah Mas. Ya kalau mungkin yang lebih halus apa enggak ngerti saya, maksudnya ya untuk jaga-jaga saja, untuk jaga-jaga. Kalau sewaktu-waktu kita kelupaan gak niat, gak sahur kan anggaplah saya sudah tetap puasa saya terhitung sah taklidan Imam Malik. Nah, sudah menjadi masyhur di daerah kita, mungkin hampir di seluruh bumi Jawa Gus. Setiap habis tarawih itu kan ada kultum biasanya. Setelah kultum biasanya ada melafadzkan niat puasa berjamaah. Nah, itu somogodin dan sebagainya. Betul. Nah, sebetulnya dalam kacamata ulama-ulama fikih, hal-hal yang demikian ini apakah ada tuntunan secara khusus Gus? Sebenarnya begini, talafut bin niat kan tidak harus. Melafadzkan niat itu tidak harus, karena niat yang inti adalah di dalam hati. Adapun talafut adalah untuk nopong, untuk membantu hati biar kita eling. Sama juga dengan apa mereka salah ketika setelah taraweh terus bersama-sama nawaitu sama, enggak ada salah. Biar mereka ingat besok mau puasa, kan seperti itu. Cuma tidak harus seperti itu. Bahkan ketika misalnya malam kita enggak taraweh karena misalnya kayak Gus Hajir habis tinta di mana lupa enggak taraweh misalnya. Terus paginya atau sebelum subuh bangun makan sahur, makan minuman kan di hati sudah ada besok saya mau puasa. Ya gak harus nawaitu somahudin juga, itu sudah bentuk dari niat untuk puasa. Artinya memang kaidah niat dalam puasa itu sama seperti niat-niat dalam ibadah lainnya. Iya. Tidak ada keharusan untuk melafadzkan. Betul. Tetapi melafadzkan itu dianjurkan supaya hati kita lebih tertuntun. Betul. Jadi di para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita itu kan hampir semua lah ya. Kalau habis taraweh terus doa bersama atau bahasa orang umum doa bersama, melafalkan niat bersama-sama. Itu enggak ada jeleknya dan sangat bagus untuk diteruskan itu. Untuk sebagai tarbiyah juga. Betul. Walaupun tak umpamanya enggak melafadzkan seperti itu, pagi bangun sahur, nanti udah niat puasa kan, ngapain pagi-pagi bangun makan kalau enggak ada niatan untuk puasa kan begitu. Itu sudah cukup berarti. Sudah cukup menjadi niat puasa. Betul.